Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari Kabupaten Banyumas. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Purwokerto. Di sini merupakan area keberangkatan untuk penumpang kereta api jarak jauh. Nah, pagi ini jam 5 pagi saya sudah ada di sini karena saya akan lanjut lagi naik kereta baru di GAPK 2025 masih dengan spesies yang sama, yakni kereta yang salah satu perpecahan dari kereta api Argo Cirebon selain KA Gunung Jati, yaitu kereta api Cakrabuana. Kereta ini memiliki relasi dari Purwokerto menuju Gambir dan balik lagi ke Cirebon. Nah, nanti saya akan naik kereta api Cakrabuana ini keberangkatan pukul 5:30 dari stasiun Purwokerto menuju ke Gambir dan akan balik menuju ke Cirebon dengan kereta yang sama pula. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Untuk area keberangkatan stasiun Purwokerto terletak di bagian atasnya ya. Untuk bagian yang bawah itu merupakan area lama yang sekarang digunakan khusus untuk keluar penumpang dan juga ruang tunggu bagi penumpang yang sudah melakukan boarding ya. Nah, kita masuk ke dalam yuk. Untuk area lobi di pintu keberangkatan stasiun Purwokerto ini sekarang sudah modern banget teman-teman. Udah gokil, bangunannya benar-benar baru semua. Nah, ini ada ruang tunggunya di sebelah sana, di ujung sana ada toiletnya, dan di sebelah sana ada tenan-tenan makanan juga yang bisa kita kunjungi untuk membeli makanan dan minuman. Nah, bagi kalian yang mau ke loket atau customer service, di sini juga ada di bagian sini teman-teman. Tinggal belok ke kiri aja, nanti kita akan menemukan ruangan khusus untuk loket Go Show dan juga loket customer service. Nah, Purwokerto juga sekarang sudah punya Skybridge teman-teman. Jadi dari lobi sini kita akan masuk menuju ke dalam melalui Skybridge ini. Dan metode boardingnya juga ada dua ya. Metode boarding manual dan juga face recognition. Setelah melakukan proses boarding tadi, kita akan turun menuju area keberangkatan. Dan di stasiun Purwokerto ini terdapat dua ruang tunggu teman-teman. Yang pertama ketika kita turun langsung dihadapkan dengan ruang tunggu di sebelah sini. Dan ada juga ruang tunggu yang di sebelah sana yang mana dulunya merupakan bangunan lamanya ya. Di ujung sebelah sana dekat papan nama stasiun Purwokerto. Biasanya kalau siang atau sore itu masih ada panggung hiburannya ya. Dan ternyata rangkaian kereta api Cakrabuananya sudah tersedia di jalur 2 teman-teman. Seperti yang saya bilang, kereta api Cakrabuana ini merupakan salah satu perpecahan dari kereta api Argo Cirebon selain KA Gunung Jati. Dan kita bisa lihat untuk lokomotif dinasnya menggunakan lokomotif CC 206-1357 Depo Induk Purwokerto. Nah ya teman-teman, masih ada bekas riasan dari lokomotifnya dan juga tulisan Cakrabuananya sendiri di depan lokomotifnya. Nah, di jalur 4 ini ada kereta api Kamandaka yang berangkat menuju tujuan akhirnya ke stasiun Semarang Tawang. Sebelah kiri sini ada kereta Parsel Tengah dari Malang tujuan akhir Kampung Bandan. Dan di sisi kanan adalah kereta api Cakrabuana. Armadanya sama seperti kereta api Gunung Jati teman-teman. Masih menggunakan kelas campuran, menggunakan armada eksekutif dan ekonomi New Image. Dan sekali jalan kereta api Cakrabuana ini membawa 4 kereta eksekutif dan juga 4 kereta ekonomi. Sama persis plek-ketiplek dengan kereta api Gunung Jati. Ya basically ini memang kereta api Argo Cirebon yang diperpanjang rutenya dan diubah namanya menjadi KA Cakrabuana. Mumpung masih ada waktu 15 menit, saya mau cerita sedikit tentang kereta api Cakrabuana ini. Jadi kereta api Cakrabuana ini merupakan salah satu perpecahan dari kereta api Argo Cirebon selain
lain KA Gunung Jati. Dan kereta api Cakrabuana ini namanya diambil dari salah satu tokoh pendiri paguyuban atau peradaban kota Cirebon, teman-teman. Dikenal sebagai nama aslinya dengan nama Raden Walangsungsang, yang mana beliau merupakan putra sulung dari Prabu Siliwangi, dan Pangeran Cakrabuana ini adalah salah satu julukannya. Selain itu, selain dijuluki Pangeran Cakrabuana, beliau juga disebut sebagai Mbah Kuwu Cirebon. Sebelum menjadi nama kereta, Cakrabuana ini juga sebelumnya telah diabadikan sebagai nama bandara di kota Cirebon. Kita lihat dulu eksekutifnya yuk, interior seperti apa. Basically sama aja seperti kereta api Gunung Jati yang kemarin saya naiki, teman-teman. Eksekutifnya sama, terus ekonominya juga sama. Ya, Argo Cirebon sih sebenarnya ini tuh. Nah, ini dia interior dari eksekutifnya. Eksekutif New Image generasi tahun 2016. Dan yang saya lihat ini kursinya masih ori, teman-teman. Original bawaan dari New Image-nya. Belum melakukan perubahan dari kulitnya ya. Masih original abu-abu dan biru dongker seperti ini. Nah, yang saya suka dari tekstur kursi eksekutifnya ini empuk banget, teman-teman. Asli, enak banget didudukinnya. Dan biasa ya fasilitas yang standar di kelas eksekutif, di sini ada meja lipatnya untuk kita gunakan makan atau mengerjakan kerjaan kantor, kuliah, mungkin menggunakan laptop. Di sini ada handrest pembatas tengahnya. Di sebelah sana ada tombol recliningnya untuk mengatur kemiringan sandaran, dan di sebelah sana tentu ada meja untuk menyimpan barang dan gelas. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah untuk ngecas HP atau gadget lainnya. Di sini ada palu pemecah kaca untuk darurat, dan di sebelah sini ada gantungan untuk menggantung tas kecil atau jaket. Di atasnya ada rak kompartemen penyimpanan bagasi, tapi catatan nih buat kalian yang duduk di ujung-ujung seperti nomor 13 atau 1, space bagasinya kecil banget, teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin barang bawaannya banyak atau besar, mungkin bisa pilih kursi yang nomornya ada di tengah-tengah ya, jangan di ujung nomor 1 atau 13. Dan konfigurasinya untuk kelas eksekutif ini kursinya 2 di kanan dan 2 di kiri. Kapasitas maksimalnya ada 50 tempat duduk, dan single seatnya terdapat di 1C dan 13B. Kita langsung ke kereta ekonominya yuk. Nah, untuk perjalanan kali ini dari Purwokerto menuju ke Gambir, saya akan berada di kelas ekonominya. Namun nanti ketika dari Gambir akan balik ke Cirebon, saya akan mencicipi kelas eksekutifnya. Seperti kereta api Gunung Jati kemarin ya, kita akan naik 2 kelas, di kelas ekonomi maupun kelas eksekutifnya, biar maksimal ya. Nah, saya ekonomi 4, tapi kayaknya di sebelah sana ekonomi 4 nggak dapat peron, teman-teman. Nah, tuh, kita masuk dari sini aja yuk, sekalian lihat-lihat interior dari kereta kelas ekonominya. Nah, sudah banyak orang ternyata. Oke, kita langsung bergerak ke belakang yuk. Nah, ini dia kelas ekonomi dari kereta api Cakrabuana. Konfigurasinya masih sama, 2 di kanan dan 2 di kiri, dengan kapasitas kursi dalam satu kabinnya ada 80 tempat duduk, dan sistemnya ini setengah mundur setengah maju ya. Kalau kalian nyari kursi yang berhadap-hadapan bisa, ini terdapat di nomor 11 dan juga nomor 12. Ini sudah pasti yang berhadap-hadapan di kereta ekonomi Cakrabuana ini, teman-teman. Legroomnya lebih lebar tentunya daripada kita ambil kursi yang berada di jajaran maju atau mundur ya. Nah, untuk fasilitasnya kita lihat dulu. Di sini ada tombol reclining untuk memiringkan sandaran sesuai kenyamanan. Lalu ada handrest pemisah tengahnya juga antara kursi yang pinggir jendela dan juga pinggir gang. Di sebelah sini ada mejanya juga untuk meja kecil penyimpanan barang, dan juga ada colokan listrik 2 buah. Dan fasilitas lainnya tentu sama, ada rak kompartemen atas untuk menyimpan barang-barang bawaan kita, tapi dengan catatan sekali lagi bagi kalian yang duduk di nomor-nomor ujung. Di sini ada 3 nomor ujung, 1, 2, 3, dan juga nomor 19, 20, 21. Space bagasinya sempit, teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin membawa barang-barang bawaannya cukup besar, jangan pilih nomor yang 3 terujung ya, kayak gitu, teman-teman. Bisa pilih nomor-nomor yang di tengah sini, kayak gitu. Nah, model kursinya seperti ini, mirip dengan kursi-kursi kereta kelas premium ya. Namun ini kursi New Image tentunya, dimana di bawah sini masih ada batangan besinya nih. Jadi untuk kita selonjoran tuh jadi kurang leluasa kayak kursi premium, teman-teman. Masih kepentok sama batang besi yang di bawah sini nih, gitu. Nah, ciri khasnya kalau ini adalah ekonomi New Image, di sini ada cup holdernya nih. Nah,
Ada cup holder untuk menyimpan gelas atau botol. Di kereta premium nggak ada loh ini teman-teman. Kayak gitu. Dan fasilitas lainnya tentunya ada gantungan kecil untuk menggantung tas kecil atau jaket. Dan ini tidak ada lampu bacanya ya. Di jalur 1 ini ada pergerakan langsiran kereta api. Sepertinya yang saya lihat sih ini ekonomi jadul ya. Ekonomi 106 tempat duduk. Dan ini sepertinya rangkaian kereta api Serayu pagi dari Purwokerto dengan tujuan akhir Jakarta Pasar Senen via Kiara Condong, Bandung. Nah, ini merupakan peta pemberhentian dari kereta api Cakrabuana, teman-teman. Kita berangkat dari stasiun Purwokerto, lalu akan berhenti di Bumi Ayu, Ketanggungan, Ciledug, Cirebon, Jatibarang, Haurgelis, Pegadaian Baru, Cikampek, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di Gambir. Lalu kereta ini akan langsung balik lagi, tapi tidak sampai ke Purwokerto, teman-teman. Hanya sampai Cirebon aja. Ketika sampai Gambir akan balik lagi ke timurnya dan akan berhenti di stasiun Bekasi, Cikampek, Haurgelis, Jatibarang, dan berakhir di Cirebon. Oke, on time pukul 5:30 kita meninggalkan stasiun Purwokerto. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, kereta api Cakrabuana sudah berangkat dari stasiun Purwokerto dan perjalanan kali ini dari Purwokerto menuju ke Gambir akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 5 jam, atau lebih detailnya yang saya lihat itu 4 jam 54 menit pada aplikasinya ya. Dan untuk okupansinya yang saya lihat sih ini cukup baik juga ya kereta api Cakrabuana. Ya literally Argo Cirebon yang diperpanjang sampai Purwokerto sih ini sebenarnya. Yang saya rasakan naiknya feel-nya sama aja seperti kereta api Argo Cirebon sebelumnya di kereta ekonomi New Image-nya, maupun nanti mungkin saya akan coba di kelas eksekutifnya juga. Yang saya perhatikan untuk penumpang kereta api Cakrabuana dari Purwokerto ini lumayan bagus juga ya, okupansinya lumayan baik. Dan yang saya lihat dari eksekutif 1 sampai 4 serta ekonomi 1 sampai 4 itu lumayan juga teman-teman jumlahnya, walaupun kondisi di ekonomi 4 sendiri ini masih ya cukup lengang tapi tidak sepi banget teman-teman. Impresinya tentu hampir sama seperti saya naik kereta api Gunung Jati kemarin ya, dan feel-nya hampir sama seperti saya naik kereta api Argo Cirebon sebelumnya. Ekonomi New Image-nya ini guncangannya tidak begitu keras, sekarang sudah cukup baik teman-teman, udah lebih enak. Dan untuk kedepannya sih menurut saya masih oke, walaupun masih agak sedikit berisik, jadi masih dalam kategori nyaman tapi nggak yang kedap banget. Dan tentunya drawback yang saya kurang suka dari kereta ekonomi jenis ini itu memang ada di ergonomi duduknya teman-teman, dimana space kakinya ini benar-benar sempit kalau kita milih kursi yang deretan maju atau deretan mundur ya. Tapi kalau kita pilih kursi di tengah-tengah sih ya semoga kalau di depannya kosong ya itu kita bisa selonjoran. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Cakrabuana yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 54 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Kita melambat dan ini seperti ada jalur-jalur yang banyak. Ini biasanya kita sedang memasuki stasiun dan update dulu sekarang pukul 16, bukan 16 sih, 6:11 16 mau udah sore atuh. Oke, kita tiba di stasiun Bumi Ayu teman-teman. Berhenti di sini kereta api Cakrabuana hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang teman-teman, dan nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 6:14 menit.
Sekarang jam 7:27 kita melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun ini merupakan percabangan ya antara yang ke arah jalur utara dan yang ke arah jalur tengah lewat Purwokerto sampai ke jalur selatan nanti di Kroya, Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya, Gubeng. Nah, kita berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksan ya. Kalau di Perujakan dia untuk pemberhentian kelas ekonomi maupun ekonomi campuran. Dan akhirnya kita tiba di stasiun Cirebon. Sekarang pukul 7:29. Lambat 3 menit dari jadwal ya. Dan berhenti di sini cukup lama teman-teman. Dia akan diberangkatkan kembali pada pukul 7:36. Selamat datang di kota Cirebon. Saat ini perjalanan kereta api Cakrabuana telah tiba di stasiun Cirebon, lambat 3 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 7:36. Sebenarnya kalau on time kita akan tiba pada pukul 7:26 dan berhentinya selama 10 menit teman-teman. Tapi karena lambat 3 menit jadi kita hanya punya waktu 5-7 menit untuk naik turun penumpang di stasiun Cirebon. Selain naik turun penumpang, kereta api Cakrabuana juga akan dilakukan pengisian air untuk kebutuhan toilet di dalam kereta dan juga pergantian kru, masinis maupun kondektur. Dan biasa ya, seperti ada Argo Cirebon yang sebelumnya berangkat dari Tegal pagi nyampe sini sekitar jam 6 atau jam 7, ini berhentinya pasti lama dan naiknya juga pasti banyak di stasiun Cirebon. Untuk armada yang saya naiki kali ini memiliki nomor seri K3 01615CN, sebuah kereta ekonomi tak berpenggerak generasi tahun 2016 dan nomor urut yang ke-15. Armada ini masih dirawat oleh Depo Cirebon ya, walaupun startnya dari Purwokerto tapi tetap milik Cirebon untuk armadanya. Dan untuk kecepatan maksimal kereta api Cakrabuana ini dia sudah bisa dipacu di kecepatan 120 km per jam teman-teman. Tandanya dia memiliki Trendmark F ya. Dan untuk berat maksimalnya dia memiliki berat maksimal 41 ton dan bogi atau kerangka roda yang digunakan kereta ini adalah jenisnya K10 atau tipenya TB1014. Ini udah mau persiapan berangkat dari Cirebon dan teman-teman bisa lihat sendiri kereta di ekonomi 4 ini langsung penuh teman-teman oleh penumpang yang naik dari Cirebon. Begitupun yang berada di belakang saya juga kursinya ini sudah hampir penuh terisi oleh penumpang. Gokil sih untuk 1 dan 2 hari pertama kereta api Cakrabuana ini okupansinya banyak juga. Dan sekarang pukul 7:37 kita berangkat dari stasiun Cirebon. Lambat semenit ya, semoga nggak ngaruh lah ya. Sedikit informasi buat teman-teman yang mungkin sebelumnya langganan kereta api Argo Cirebon jam 6:46 sebelumnya. Ya ini penggantinya teman-teman. Kereta api Cakrabuana ini dia berangkat dari Cirebon itu jam 7:36. Sebelumnya kereta api Argo Cirebon jam 6:46 itu datangnya dari arah Tegal. Nah bedanya Cakrabuana ini datangnya dari arah Purwokerto. Gesernya ya hanya 30 menitan 40 menitan dari jadwal sebelumnya di Argo Cirebon sih. Dan ganti nama aja jadi Cakrabuana dan datangnya juga beda dari arah Purwokerto apabila sebelumnya dari Tegal. Selain fasilitas dan fitur yang ada di kereta api Cakrabuana kelas ekonomi ini, fasilitas pendukung lainnya tentunya ada toilet yang letaknya berada di ujung depan dan ujung belakang kereta ya. Posisi toiletnya berada di sebelah kiri dari pintu kabin. Selain itu ada fasilitas makan dan minum secara berbayar juga yang bisa kalian dapatkan melalui prama atau prami yang berkeliling atau dengan datang langsung ke kereta makan. Apabila berangkat dari Purwokerto dan Cirebon, letak kereta makannya berada di belakang eksekutif 4 dan di depan ekonomi 1. Sedangkan apabila berangkat dari Gambir, kereta makannya berada di belakang ekonomi 4 dan di depan eksekutif 1. Nah untuk toiletnya kurang lebih seperti ini di kereta api Cakrabuana kelas ekonomi. Untuk space toiletnya sendiri ini cukup sempit ya teman-teman ya. Jadi jarak dengan kloset dengan pintu ini rapat banget teman-teman. Jadi perlu diperhatikan. Dan lantainya ini terbuat dari stainless juga dan ada bagian yang berbuku-buku seperti ini mencegah kita untuk terpleset.
Dan kita bisa lihat di sini klosetnya model kloset duduk. Di sana ada tombol flushnya untuk menyiram klosetnya. Di sebelah sini ada jet showernya, dan di sebelah sini ada wastafelnya juga. Sorry, agak ngezoom. Di bawahnya ada tempat sampahnya tentunya ya. Dan di sebelah sini ada pengering tangannya. Samping sini ada dispensernya juga, dan ini ada cerminnya. Dan teman-teman bisa lihat di atasnya, di atapnya ini warna lampunya warm white. Jadi saya suka banget, teduh banget. Dan di atas sini ada penghisap udaranya juga untuk sterilisasi udara di sini ya. Dan ini jendelanya bisa dibuka, jadi kita masih bisa toilet red ya buat yang memburu toilet red tapi tetap safety ya. Dan di sebelah sini ada roll tissue serta ada gantungan bajunya juga. Fasilitasnya mantap, lengkap, standar toilet di kereta ya. Kemarin habis Gunung Jati dari Semarang berarti ya. Sekarang pukul 8:04 kita tiba di stasiun Jati Barang. Stasiun yang letaknya paling dekat dengan pusat Kabupaten Indramayu. Dan jadwal keretanya juga ini paling banyak ya di antara stasiun yang di Kabupaten Indramayu lainnya. Untuk berhenti di stasiun Jati Barang ini selama 2 menit aja teman-teman, nggak lama-lama ya. Dan yang naik juga seperti halnya Argo Cirebon, masih cukup banyak untuk naik kereta api Cakrabuana ini ya. Ke kereta makan dari kereta api Cakrabuana. Ini dia kereta makannya teman-teman, dan di sini ada ruang operator tidak untuk penumpang. Dan kita lihat yuk isi kereta makannya ada apa aja. Di sini ada ruang krunya, dan di sebelah ada gudang penyimpanan alat, dan di sebelah sini ada musolanya juga teman-teman. Seperti di kereta api Gunung Jatinya juga, kereta api Cakrabuana juga punya musola di kereta makannya. Ini bisa digunakan 1 orang dalam 1 waktu. Fasilitas di dalamnya ada lemari penyimpanan alat sholat sebelah sana, dan sebelah sini ada cerminnya. Dan di sebelah sini ada sepasang sendal untuk kita gunakan mengambil air wudhu. Dan kita lihat kereta makannya yuk. Kereta makannya tidak menggunakan jenis yang new image, tapi menggunakan kaca-kaca pesawat seperti ini teman-teman. Dan ini dia pantry dari meja makannya, dan sebelah sana ada beberapa kursi dan meja makan untuk penumpang makan di kereta ini. Yuk kita pesan sesuatu. Nah, ini saya sudah dapat nasi langgi. Ini harganya 44.000 teman-teman, dan sebotol air mineral ini harganya 9.000. Jadi total yang saya beli ini adalah 53.000. Dan berikut adalah interior dari kereta makannya. Di sini hanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 meja yang bisa diisi 4 orang, totalnya 16. Dan ada 2 meja yang bisa diisi hanya 2 orang saja. Jadi total kapasitasnya 18 orang dalam kereta makan ini. Yuk kita unboxing dulu untuk sepaket nasi langginya. Ini dia teman-teman. Di sini kita mendapatkan alat makannya juga berupa sendok, garpu, dan juga tisu ya. Kemasannya ternyata masih kemasan plastik, dan sendok garpunya masih menggunakan plastik ya, belum menggunakan yang wood atau yang kayak stik es krim itu bahannya. Dan di sini isian nasi langginya ada telur dadar suwir, ada seladanya juga, ada timun, sambal, lalu di sini ada daging sumur ini sepertinya ya. Dan di sini ada empingnya juga, ada nasinya juga. Paket komplit 44.000 untuk sepaket nasi langgi. Mantap nih kayaknya. Yuk mari sarapan. Kita tiba di stasiun Cikampek.
stasiunnya sih sisinya sebelah mana ya, sebelah sana apa sebelah sini ya? Sebelah sini kayaknya ya. Nah, stasiun Cikampek juga ini merupakan percabangan ya, percabangan jalur yang datang dari arah Cirebon dan yang datang dari arah Bandung. Ujung sebelah sana tuh relnya itu merupakan jalur rel yang datang dari arah Bandung. Jadi yang dari Bandung ke Jakarta ketemunya di sini, Cirebon ke Jakarta juga ketemunya di sini. Nah, ini dia stasiun Cikampek. Apabila sebelumnya di Argo Cirebon yang KA21 ya, yang berangkat dari Tegal pagi, dia nggak berhenti Cikampek setahu saya sih. Cuman sekarang yang udah jadi Cakrabuana berhenti Cikampek juga ternyata. Sekarang sudah masuk di area Bekasi dan update jam dulu. Sekarang pukul 10:09 kita tiba di stasiun Bekasi. Ini udah terlambat sekitar 14 menit. Normalnya nyampe sini 9:55, sekarang udah jam 10:09 ya, 14 menit terlambatnya. Selain untuk naik turun penumpang kereta jarak jauh, stasiun Bekasi juga melayani perjalanan kereta komuter lain KRL ya, untuk tujuan yang biasanya ke arah Jatinegara, lalu Manggarai, ke arah Sudirman, Tanah Abang, Kampung Ban, dan via Pasar Senen juga ada. Setahu saya sih dari Bekasi tujuannya rata-rata ke situ sih. Kalau yang mau ke Bogor paling naiknya ke arah Manggarai dulu, baru transit di Manggarai, lanjut KRL ke arah Bogor lagi. Dan kita masuk kota Jakarta sekarang pukul 10:26. Kita tiba di stasiun Jatinegara dan kita bertemu dengan kereta apa ini? Oh, Parahyangan dari Gambir tujuan akhir Bandung. Kereta yang kehilangan label argonya dan sekarang namanya cuma Parahyangan aja. Kita berangkat lagi dari Jatinegara dan kita sudah mengambil jalur yang di sisi kiri untuk menuju ke arah Gambir melewati Manggarai. Yang di sisi kanan seberang sana itu merupakan rel yang menuju ke arah Pasar Senen. Jadi bisa dibilang Jatinegara ini penentuan tujuan akhir keretanya ya, apakah tujuan akhirnya ke Gambir atau ke Pasar Senen. Kita sedang melintasi stasiun Manggarai. Ini juga merupakan percabangan dari yang arah Jatinegara maupun dari arah Bogor kayak gitu. Dan ada juga percabangan yang menuju ke arah Sudirman maupun ke arah Jakarta Kota untuk lalu lintas KRL-nya. Ini kayaknya hari Minggu juga penumpang KRL banyak banget ya. Padahal hari Minggu loh. Buset. Oke, alhamdulillah sekarang pukul 10:38 kita tiba di stasiun tujuan akhir Cakrabuana di stasiun Gambir. Berarti telatnya 14 menit ya dari yang dijadwalkan. Normalnya 10:24, sekarang 10:38. Jadi terlambat 14 menit tapi nggak apa-apa lah. Kita bisa sampai di Jakarta dengan selamat. Oke, alhamdulillah perjalanan saya tiba di Jakarta. Ini ngapain ini? Melu iki. Oke, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di kota Jakarta dengan kereta api Cakrabuana dan saatnya saya kembali lagi ke Cirebon dengan kereta yang sama. Mungkin saya nggak akan banyak rekam-rekam, beberapa aja momen-momen penting yang ada di perjalanan saya naik kereta api Cakrabuana dari Gambir menuju ke Cirebon. Dan memang untuk balik lagi ke timur ya dari Purwokerto, dia hanya sampai Cirebon aja teman-teman.
Baru nanti dia akan ke Purwokerto lagi ketika keretanya jalan dari Cirebon sore hari dan berangkat dari sini malam hari pada pukul 19:55 malam kalau dari sini untuk ke Purwokertonya. Dan seperti kereta api Gunung Jati kemarin ya, biar impas saya akan naik 2 kelasnya di kereta api Cakrabuana teman-teman. Kalau tadi saya dari Purwokerto ke Gambir sini naik di kereta kelas ekonomi, sekarang dari Gambir menuju ke Cirebon saya akan naik di kereta kelas eksekutif. Sekarang rangkaiannya lagi dibersihkan dulu dan lagi proses pemutaran posisi lokomotif. Lokomotif dari kereta api Cakrabuana telah menggandeng dengan sempurna kembali ke rangkaiannya dan sekarang posisinya terbalik ya. Yang awalnya ini ekonomi 4 yang saya naiki sekarang jadi ekonomi 1 dan posisinya tepat berada di belakang lokomotifnya. Apabila berangkat dari Gambir posisinya seperti ini teman-teman. Ekonomi di depan dan eksekutifnya di belakang. Ini sekarang untuk perjalanan dari Gambir menuju ke Cirebon saya akan berada di eksekutif 4. Seat 9A kalau nggak salah. Dan rangkaiannya ini eksekutif 4 berada di 2 paling belakang. Sedangkan waktunya ini 10.47. 3 menit lagi akan berangkat pada pukul 10:50 dari stasiun Gambir. Karena udah jam mepet ya, 2 menit lagi, jadi saya pindah untuk ke kelas eksekutifnya lewat sini saja. Let's go. Nah, sekarang pukul 10:54, telat 4 menit dari jadwal ya. Kita berangkat kembali dari stasiun Gambir. Gak apa-apa lah, mungkin emang agak mepet ya nyampe di stasiun Gambirnya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers. Berada di kereta makan. Jika membutuhkan obat pertolongan pertama, silakan hubungi petugas kami di lingkungan sekitar. Jika pintu tidak dapat terbuka, gunakan palu pemecah kaca yang telah tersedia. Nah, sekarang kereta api Cakrabuana sudah berangkat dari stasiun Gambir dan pemberhentian selanjutnya yang pertama adalah di stasiun Bekasi ketika berangkat dari stasiun Gambir. Dan perjalanan kali ini dari Gambir menuju ke Cirebon akan ditempuh selama waktu 3 jam saja teman-teman. Normalnya sih memang begitu ya, di kereta-kereta lain pun juga begitu. Dan saya lupa belum menyebutkan harga tiket dari tadi ya. Oke, sekarang saya akan spill harga tiketnya untuk kereta api Cakrabuana ini. Untuk full tripnya dari Purwokerto menuju ke Gambir di kelas ekonomi berada di rentang harga 250.000 sampai dengan 280.000, sedangkan untuk kelas eksekutifnya berada di rentang harga 360.000 sampai dengan 420.000 rupiah. Tapi untuk perjalanan dari Cirebon ke Gambir ataupun Cirebon ke Purwokerto ini harganya sama saja teman-teman. Dan kita papasan sepertinya dengan kereta parcel tadi ya. Oke, balik lagi ke tadi ya. Untuk harga Cirebon Gambir maupun Cirebon Purwokerto ini sama saja teman-teman. Di kelas ekonominya berada di rentang harga 130.000 sampai dengan 150.000 rupiah. Sedangkan untuk kelas eksekutifnya berada di rentang harga 180.000 rupiah sampai dengan 210.000 rupiah. Harga yang mirip-mirip seperti kereta api Gunung Jati ya. Harganya segitu juga apabila dari Cirebon ke Semarang dan juga ke Gambir teman-teman.
Namun untuk harga full tripnya ini Cakrabuana lebih murah sedikit daripada kereta api Gunung Jati. Mungkin karena jaraknya juga, atau saya juga nggak ngerti ya, untuk perjalanan dari Cirebon ke Purwokerto dan Semarang mungkin lebih singkat ke Purwokerto ya. Ngomongin soal harga dari Gambir ke Purwokerto, menurut saya ini harga yang worth it juga loh teman-teman, karena pesaingnya yang terdekat atau yang sedaup mungkin ya, kita sebut aja kereta api Purwojaya, kurang lebih dia memiliki harga Rp410.000 untuk kelas eksekutifnya aja. Selisih Rp10.000 dengan eksekutifnya kereta api Cakrabuana teman-teman. Namun perjalanannya ini menurut saya masih cukup oke untuk armada yang hampir sama persis seperti kereta api Purwojaya, dan menurut saya sih ini bisa menjadi opsi yang lain ya untuk kalian bepergian dari Gambir menuju ke Purwokerto. Apabila kehabisan tiket Purwojaya, opsi lainnya ada kereta api Cakrabuana. Dan untuk armadanya sendiri memang ini armada New Image yang digunakan agak sedikit gemelodakan, tapi menurut saya sih masih dalam kategori cukup nyaman. Begitupun dengan guncangannya, suspensinya, kekedapannya, ini menurut saya standar dan masih dalam kategori nyaman. Sekarang jam 11:15 kita tiba di stasiun Bekasi. Ini hebat loh, tadi kita berangkat dari Gambir lambat 4 menit tapi nyampe Bekasi awal 1 menit. Gokil masinis yang bawanya nih. Ngejar keterlambatannya, ngebut juga. Nah, by the way kita berhenti di Bekasi ini 2 menit aja untuk naik turun penumpang, tidak lama-lama ya. Kalau tadi pas berangkat saya mau ritual ngopi cino tuh ternyata sold out cappuccinonya, dan baru ada lagi setelah berangkat dari stasiun Gambir ini. Dan alhamdulillah bisa ngopi cino di kereta baru kebanggaannya Cirebon teman-teman, kereta api Cakrabuana. Dan ya ini segelas cappuccino harganya 14.000 dan lumayan, ini masih cukup pagi juga, dan walaupun udah menjelang siang, tadi pagi memang berangkatnya memang pagi banget, dan ya belum ngopi juga sih. Yuk, mari ngopi. Gantian saya naik di kelas eksekutifnya. Kalau tadi di awal kita sudah review sedikit fasilitas apa aja yang ada di kelas eksekutifnya, dan saya mau nunjukin lagi beberapa fasilitas pendukungnya, yakni ada kantong kresek untuk menaruh barang, dan sekarang untuk wadah sampahnya digantikan dengan waste bag berbahan kertas seperti ini ya, tidak lagi menggunakan kantong kresek. Keren. Dan ada footrestnya juga untuk kelas eksekutif. Memang ciri khasnya seperti ini, dan udah fasilitas standar kelas eksekutif ya, dan ini bisa disetel 2 tingkat teman-teman, bisa diatur ketinggiannya sesuai kenyamanan. Lalu fasilitas lainnya ada TV yang tertempel di dinding di sebelah sana, lalu ada juga yang menggantung di sebelah sini teman-teman. Dan tentunya fasilitas lainnya ada toilet yang terdapat di ujung depan dan belakang. Toiletnya posisinya sebelah kiri. Nanti kita lihat toilet di kelas eksekutifnya ya. Dan ada tirai model rollerblade seperti ini ya. Kita tinggal tarik aja untuk menutupnya, dan apabila ingin menggulungnya tinggal tarik sedikit lalu lepaskan. Nah, dia akan naik sendiri, pelan-pelan banget naiknya, halus ya. Nah, ini dia toilet dari kereta eksekutif Cakrabuana. Basically hampir sama seperti toilet di kereta eksekutif Gunung Jati yang saya naiki kemarin ya. Ini toiletnya bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan dalam satu tempat ya. Nah, kita lihat dulu toiletnya. Dan kita kunci. Oke, ini dia toilet dari kereta kelas eksekutif Cakrabuana. Untuk klosetnya dia model kloset duduk, dan di sebelah sana ada tombol flushnya untuk membilas kloset. Lalu di sebelah sini ada jet showernya, di atasnya ada roll tissue-nya. Di sebelah sana ada pegangan tangannya, dan di sebelah sini ada wastafel beserta hand dryer untuk mengeringkan tangan, dan juga ada dispenser sabunnya. Nah, saya suka nih hiasan di kanan kiri cerminnya. Di sini ada ambient light-nya, jadi menampilkan kesan mewah ya di dalam toilet sendiri, dan dindingnya juga udah dihiasi ala marmer kayak gini teman-teman, keren. Dan di bawahnya ini ada tempat sampahnya juga. Di sebelah sini ada gantungan baju, dan ada pengisap udaranya di atas. Dan ini lantainya masih
dibalur dengan stainless, belum dilapisi oleh karet, namun sudah ada tonjolan-tonjolan seperti ini untuk mencegah kita terpleset. Kondisinya juga bersih dan toiletnya juga wangi. Nah, sekarang pukul 11:56 kita tiba di stasiun Cikampek. Dan ini awal 2 menit dari jadwal loh, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 12 tepat. Dan di sebelah sini, oh ini ada kereta api Harina pagi dari Bandung tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Yuk kita lihat dulu. Nah ini pintunya masih pakai engsel ya. Nah ya bener, ini merupakan kereta api Harina pagi dari Bandung menuju ke Surabaya Pasar Turi. Harina yang sebelumnya hanya terdapat jadwal malam hari, sekarang ada jadwal pagi harinya juga. Dan by the way ini rangkaiannya rollingan dengan kereta api Mutiara Selatan teman-teman. Jadi setibanya Mutiara Selatan di Bandung, pagi harinya akan digunakan rangkaiannya sebagai kereta Harina pagi. Dan sepertinya yang diberangkatkan dari stasiun Cikampek ini adalah kereta api Cakrabuana yang saya naiki dulu nih. Mungkin kereta api Harina diberangkatkan 5 atau 10 menit setelahnya. Ini udah jam 12:31. Sekarang perjalanan kereta api Cakrabuana akan tiba di stasiun Haur Gelis. Dan saya sudah sempat nanya tadi ke teman bahwa kereta api Cakrabuana ini di stasiun Haur Gelis berhentinya lama banget teman-teman, karena akan disusul oleh kereta api Harina yang kita temui tadi di Cikampek ya. Gila, bisa ngejer loh ya. Sekarang perjalanan kereta api Cakrabuana sedang berhenti di stasiun Haur Gelis. Tadi nyampenya pukul 12:31, awal sekitar 5 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 12:50 teman-teman. Artinya berhenti di sini ada 15 sampai 20 menit, lama banget karena kita akan disusul oleh kereta api Harina dari Bandung tujuan akhir Surabaya Pasar Turi yang sebenarnya tadi kita temui di stasiun Cikampek teman-teman. Yang saya heran ini kereta api Cakrabuana dan kereta api Harina sama-sama lari 120 km per jam, tapi Harina bisa menyusul kereta api Cakrabuana di stasiun Haur Gelis ini. Gokil sih, mungkin karena efek pemberhentian normal dari kereta api Cakrabuana sendiri ya, yang mana memang berhenti di stasiun Haur Gelis dan membutuhkan waktu cukup lama untuk naik turun penumpangnya sehingga bisa terkejar oleh kereta api Harina yang notabene sama-sama lari dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Setahu saya sih, di lintasan dari Cikampek sampai Haur Gelis itu memang sudah bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 120 km per jam teman-teman. Dan untuk di kereta eksekutif ini saya mendapat nomor seri K1016005CN, sebuah kereta eksekutif tak berpenggerak, generasi tahun 2016 dan urutan yang kelima. Depo induknya masih dipegang oleh Cirebon ya, karena ini kereta basically adalah kereta api Argo Cirebon sehingga masih diasuh oleh kereta Cirebon ya. Dan sinyal di ujung sana sudah berwarna hijau teman-teman, artinya sesaat lagi kereta api Harina akan melintas langsung di stasiun Haur Gelis ini. Ini bakal full speed nih lewat di sini. Asli ngebut banget tadi Harinanya, sampai hempasan anginnya tuh berasa banget, gokil. Dan ini ada informasi lagi bahwa akan ada kereta masuk di jalur 3, yakni kereta api Fajar Utama Jogja dari Yogyakarta tujuan akhir Pasar Senen. Ini dia kereta api Fajar Utama yang armadanya masih menggunakan premium dan eksekutif stainless steel generasi pertama.
Gak lama berhenti di sini, langsung berangkat lagi. Dan sesaat lagi kereta kita juga akan berangkat. Sekarang pukul berapa ini? 12:48, 2 menit lagi kereta api Cakrabuana akan diberangkatkan dari stasiun Haur Gelis. Oke, pukul 13:52 akhirnya perjalanan saya tiba di stasiun Cirebon setelah kemarin naik kereta api Gunung Jati dan sekarang naik kereta api Cakrabuana sudah tiba lagi di stasiun Cirebon. Oke, alhamdulillah tiba dengan selamat di stasiun Cirebon. Berasa Argo Cirebon banget sih, tapi sekarang udah ganti nama jadi Cakrabuana dan Gunung Jati ya. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di kota Cirebon dengan naik kereta api Cakrabuana. Kesimpulannya adalah naik kereta api Cakrabuana ini vibes-nya hampir sama seperti naik kereta api Gunung Jati teman-teman. Yang mana basically ini armada keretanya merupakan kereta api Argo Cirebon yang dipecah menjadi 2 dan 2 rute, yakni kereta api Gunung Jati Gambir Cirebon Semarang dan kereta api Cakrabuana Gambir Cirebon Purwokerto. Untuk jadwal perjalanannya sendiri dari kereta api Cakrabuana ini berangkat dari Purwokerto pagi hari, lalu tiba di Gambir, akan balik lagi ke arah timur, namun hanya sampai Cirebon saja. Dan ketika sampai di Cirebon, nanti keretanya akan berangkat lagi pada sore hari ke arah Gambir, malam harinya dari Gambir akan bablas menuju ke Purwokerto. Dan untuk harga tiketnya, menurut saya harga yang cukup oke teman-teman, dan harganya hampir mirip seperti kereta api Gunung Jatinya. Dan untuk harga full tripnya, harga 230 sampai dengan 250 ribu kelas ekonomi, dan 360 ribu sampai dengan 420 ribu di kelas eksekutifnya, menurut saya harga yang masih cukup oke teman-teman. Terutama yang saya soroti adalah tiket di kelas eksekutifnya yang harganya hampir mirip seperti kereta api Purwojaya. Bisa jadi kereta api Cakrabuana ini apabila berangkat dari Gambir menuju ke Purwokerto bisa jadi opsi yang lain ya selain kereta api Purwojaya. Apabila kalian kehabisan tiket Purwojaya, bisa pilih kereta api Cakrabuana. Armadanya juga sama menggunakan eksekutif New Image yang menurut saya nggak kalah nyaman teman-teman. So terima kasih yang telah mengikuti perjalanan saya dari Purwokerto menuju ke Gambir dan balik lagi ke Cirebon dengan kereta api Cakrabuana. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Lumet untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat siang dari kota Cirebon. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.